Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Aslini, NIM 1817051076. Perkenalkan, nama saya Putri Alejandriani dengan NIM 1817051123. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Indah Wahyuni, kelas 7H dengan NIM 18170512223. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Budi Bendrawan dengan NIM 1817051245. Audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Yang mana profesi audit ini terdiri dari beberapa jenis dengan perspektif tujuan dan organisasi profesinya masing-masing. Dan semua jenis audit mengikuti proses, petunjuk, dan standar umum yang masing-masing memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan Institute of Internal Auditor atau IIA, mendefinisikan audit internal adalah suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan kepada perusahaan. Dalam prosesnya, audit internal melakukan audit keuangan, mempelajari kepatuhan suatu operasi terhadap kebijakan perusahaan, mengkaji kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukumnya, mengevaluasi efisiensi operasional, mendeteksi maupun mengejar pelaku penipuan perusahaan, dan melakukan audit teknologi informasi atau TI yang dilakukan atas nama perusahaan. Audit ini harus memiliki sertifikasi dari Certified Internal Auditor atau CIA dan Certified Information System Auditor atau CISA. Audit internal ini mewakili kepentingan perusahaan dan bertanggung jawab kepada pihak manajemen eksekutif perusahaan. Dan berkaitan dengan standar, petunjuk, dan sertifikasi audit internal pada umumnya diatur oleh IIA, sedangkan untuk tingkat tertentu diatur oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA. Selanjutnya, audit eksternal adalah jenis audit yang mewakili kepentingan dari pihak luar. Dalam operasinya, audit eksternal bergantung pada bukti yang telah disediakan oleh Departemen Audit Internal yang secara organisasi independen dan bertanggung jawab kepada Komite Audit Dewan Komisaris, yang mana bukti yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh audit internal pada periode fiskal digunakan untuk melakukan audit yang lebih efisien pada akhir tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai audit keuangan. Audit keuangan merupakan suatu pembuktian independen yang dilakukan oleh seorang auditor yang menyatakan pendapatnya atas penyajian laporan keuangan. Konsep utama dalam proses audit ini adalah independensi, di mana auditor mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti serta memberikan pendapatnya berdasarkan bukti secara independen. Lalu kita lanjut ke materi jasa atestasi dan jasa assurance. Profesi auditor independen memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat yang digolongkan menjadi dua kelompok, yakni ada jasa atestasi dan jasa assurance. Baik, kita mulai dari jasa atestasi. Ya, di sini jasa atestasi merupakan perjanjian di mana seorang praktisi yang dikontrak untuk mengeluarkan atau telah mengeluarkan sebuah komunikasi tertulis yang menyatakan kesimpulan mengenai keandalan penilaian tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak lainnya. Yang mana terdapat beberapa persyaratan pada jasa atestasi, yakni yang pertama, adanya penilaian tertulis dan laporan tertulis pada praktisi lain. Lalu yang kedua, kriteria pengukuran yang formal atau penjelasan dalam penyajiannya. Lalu yang terakhir, tingkat jasa dibatasi pada pemeriksaan, pengkajian, dan penerapan berbagai prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Baik, kita lanjut ke jasa assurance. Jasa assurance adalah jasa layanan profesional yang didesain untuk meningkatkan kualitas informasi secara keuangan maupun non keuangan yang digunakan nanti oleh decision maker. Sebagai contoh dari jasa assurance ini dapat dibuat untuk menyediakan informasi mengenai kualitas atau nilai komersial dari suatu produk. Jasa penjamin ditunjukkan untuk membantu dan membuat keputusan yang telah dibuat menjadi lebih baik atas fungsi yang diatestasi
atau merupakan hasil dari pengkajian yang disengaja dilakukan secara independen. Yang mana unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan audit TI biasanya disebut sebagai yang pertama yakni manajemen risiko TI, lalu yang kedua manajemen risiko sistem informasi, lalu yang terakhir adalah manajemen risiko sistem operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi standar audit. Nah, dalam standar audit terdapat produk fungsi atestasi di mana merupakan laporan tertulis formal yang menyatakan pendapat mengenai keandalan penilaian yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, di mana laporan ini menyatakan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Nah, adapun terdapat beberapa standar audit, diantaranya yang pertama yaitu prosesnya yang sistematis. Nah, maksudnya proses pelaksanaan audit yang berbasis TI ini dilakukan secara sistematis dan logis serta berlaku untuk semua bentuk informasi laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu ada pernyataan manajemen tujuan audit. Nah, pernyataan manajemen ini yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan. Nah, agar auditor dapat menetapkan laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, maka auditor menentukan tujuan audit, mendesain prosedur, dan mengumpulkan bukti yang mendukung atau menolak penilaian manajemen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada mendapatkan bukti. Nah, dalam hal ini auditor mencari bukti yang mendukung penilaian manajemen proses ini yang melibatkan pengumpulan bukti yang berkaitan dengan keandalan pengendalian operasi berbasis komputer. Selanjutnya ada memastikan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, auditor harus menetapkan apakah berbagai kelemahan dalam pengendalian internal dan kesalahan penyajian yang ditemukan dalam berbagai transaksi serta saldo akun material atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mengkomunikasikan hasil. Nah, dalam hal ini auditor harus mengkomunikasikan berbagai hasil pengujian kepada pengguna. Dalam hal ini, auditor yang independen harus memberikan laporan ke komite audit, dewan komisaris, atau pemegang saham perusahaan. Nah, sekian dari materi standar audit. Teknologi informasi. Audit dalam lingkungan teknologi informasi ini berfokus pada aspek berbasis komputer dalam sistem informasi perusahaan. Audit ini meliputi penilaian implementasi, operasi, dan pengendalian sumber daya komputer. Sistem pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan untuk melindungi integritas proses akuntansi dan data. Dengan sistem yang sudah menggunakan teknologi informasi, akan dapat menambah kompleksitas desain pengendalian internal yang efektif. Namun, dengan lingkungan sistem berbasis teknologi informasi akan meningkatkan aktivitas yang dapat membahayakan sistem, database, dan aset. Lingkungan teknologi informasi ini juga memudahkan pihak manajemen untuk melanggar pengendalian internal, dan hal ini dapat mengarah pada penipuan keuangan, pencurian aset yang dilakukan oleh karyawan, serta korupsi. Audit teknologi informasi. Dalam audit teknologi informasi, seorang auditor harus melewati 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan audit, di mana auditor melakukan pengkajian kebijakan, praktik, dan struktur perusahaan, kemudian mengkaji pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, serta merencanakan prosedur uji pengendalian dan uji substantif. Seorang auditor dapat menentukan sifat dan sejauh mana pengujian akan dilakukannya pada tahapan ini. Tujuan dari perencanaan audit yaitu untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai perusahaan agar dapat merencanakan tahapan audit selanjutnya. Tahapan audit yang kedua yaitu tahapan pengujian pengendalian.
Dalam tahapan ini, auditor melakukan uji pengendalian, evaluasi hasil pengujian, dan menentukan tingkat keandalan pengendalian yang dilakukannya. Dalam tahapan ini menentukan apakah ada pengendalian internal yang memadai dan berfungsi dengan baik. Auditor akan menilai kualitas pengendalian internal, di mana tingkat keandalan yang dapat digunakan oleh auditor untuk pengendalian internal mempengaruhi sifat dan keluasaan pengujian substansif yang harus dilakukan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengujian substantif. Dalam tahapan ini, auditor melakukan uji substantif, mengevaluasi hasil dan mengeluarkan laporan audit. Dalam tahapan ini, melibatkan penyelidikan yang terperinci mengenai berbagai saldo akun dan transaksi melalui uji substantif yang dilakukan oleh auditor.